Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Setelah disomasi 2 kali 24 jam, selebritas Vicky Prasetyo akhirnya dilaporkan ke Kepolisian Resort Karawang, Jawa Barat oleh pengusaha proyek. Vicky dilaporkan lantaran diduga terkait kasus penipuan proyek senilai 3,8 miliar rupiah. Omri P. Manurung bersama kuasa hukumnya mendatangi Polres Karawang, Jawa Barat untuk melaporkan selebritas Vicky Prasetyo atas dugaan penipuan senilai 3,8 miliar rupiah. Omri merupakan kontraktor proyek yang sempat bekerja sama dengan selebritas Vicky Prasetyo dalam membangun 2 unit sentra olahraga atau mini soccer serta 1 jalan beton di Jalan Baru, Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat. Setelah 50% proyek itu dikerjakan, Vicky Prasetyo tak kunjung mencicil tagihan invoice. Padahal dalam klausul kerjasama disebutkan pihak Vicky mesti mencicil tagihan selama proyek dikerjakan. Akibatnya, Omri merugi 1,8 miliar rupiah dan proyek pun kini dihentikan. Menurut kuasa hukum Omri, pelaporan ini merupakan usaha terakhir untuk meminta hak kliennya setelah melayangkan somasi 2 hari lalu. Hasil opnam itu diterbitkanlah invoice untuk penagihan kepada saudara Vicky Prasetyo. Dijanjikan akan dibayarkan. Selain melalui invoice, klien kami juga sudah menghubungi melalui pesan WhatsApp. Terakhir di tanggal 27 Februari 2023, Vicky Prasetyo masih mengatakan akan diturunkan biaya. Namun sampai dengan hari ini, uang tersebut tidak dibayarkan. Artinya seluruh pekerja yang terlibat itu tidak digaji atau gimana mungkin Abang? Kalau pekerja yang terlibat itu merupakan tanggung jawab daripada klien kami. Sepenuhnya tanggung jawab klien kami, dan saat ini pekerja itu sebagian sudah diberhentikan dan sudah dibayarkan. Namun uang dari pembayaran itu didapatkan klien kami meminjam dan menjual 2 unit rumah ini, mobil, dan 1 unit rumah. Pada setelah hari Kamis itu, Minggu saya WhatsApp lagi, Pak ini gimana, jadi enggak? Beliau sampaikan jadi. Akhirnya saya WA lagi, Pak kira-kira gimana? Kalau enggak saya butuh banget 10 juta aja. Beliau bilang, iya Pak, nanti saya aturkan atau nanti saya kondisikan hari Senin. Nah saya WA lagi sorenya, Pak ini gimana? Iya Pak, jadi. Sampai hari Selasa tanggal 27 saya WA juga, Pak ini gimana? Beliau selalu bilang, jadi Pak. Akhirnya karena malam juga sudah nggak ada solusi lagi, saya pikir dari 10 juta sampai 5 juta saya mohonkan. Sampai tanggal 27 Februari itu nggak ada. Akhirnya saya sampaikan beliau terakhir, Pak, kalau memang begini jalan solusinya mungkin nggak ada lagi kali dari Bapak. Kalau begitu saya ngambil sikap aja, saya akan serahkan semua ini ke kuasa hukum saya. Beliau melihat chat saya, membaca, tapi tidak ada komentar. Dengan adanya laporan ke polisi, diharapkan polisi pun bisa segera memanggil selebritas Vicky Prasetyo serta langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung berhasil menangkap seorang pria pelaku penipuan dan penggelapan properti tanah kafling di Kota Bandung, Jawa Barat. Terungkapnya kasus penipuan dan penggelapan properti tanah kafling berawal dari laporan pengaduan tentang dugaan penipuan dan penggelapan properti yang dilakukan oleh seorang pria berinisial R pada bulan Oktober dan Desember tahun 2022. Selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, tersangka R menjual tanah kafling dan bangunan kepada pelapor maupun korban lain di daerah Budi Indah, Cidadap, Kota Bandung, 1 kafling seharga 1,3 miliar rupiah. Setelah uang diserahkan, bangunan dan rumah tersebut tidak selesai karena disegel oleh Dinas Cipta Karya dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Sejauh ini, korban penipuan dan penggelapan yang melapor ke Polrestabes Bandung mengalami kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Terdapat pula korban yang melapor ke Polda Jawa Barat dan tidak menutup kemungkinan jumlahnya bertambah. Untuk pelapor. Jadi kejadiannya ialah pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di Jalan Sukajadi, tersangka di belakang saya alias RR itu dengan modus operandi menjual kafling tanah dan bangunan
kepada pelapor maupun korban-korban lainnya di daerah Budi Indah, Cidadat, Kota Bandung, satu kafling 1,3 miliar dengan meyakinkan bahwa nanti semua perizinan, pembangunan dan surat-surat semua selesai. Nah ternyata makanya pelapor dan korban lain tertarik, tapi setelah uang diserahkan, bangunan dan rumah tersebut tidak selesai. Dan ini kita ada 2 laporan di Sukajadi maupun di Budi Asri di Jadap. Nah sedangkan maka dari itu setelah dilaporkan oleh pelapor, dari tim Polrestabes Bandung melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan memang benar bangunan tersebut tidak selesai karena disegel oleh pihak Dinas Cipta Karya dan juga Bina Konstruksi Tata Ruang dengan alasan tidak ada izin membangun atau IMB. Maka itu dipastikan bahwa yang bersangkutan melakukan penipuan. Pertama nggak ada izinnya. Menawarkan, kemudian saya tertarik, kemudian saya membayar untuk membeli 1 unit rumah. Ya, ternyata nggak ada jalannya, aksesnya, kemudian disegel sama Dinas Cipta Bintar. Di situ kan saya pertanyakan notarisnya kan, karena kita tanda tangan PBCB di notaris. Terus notaris kita laporkan ke majelis, udah ada putusannya kalau dia bersalah. Sejauh ini pelaku bekerja sendiri, namun pihaknya masih terus melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus tersebut. Pelaku dijerat pasal 378 dan pasal 372 KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Satuan Reskrim Polres Karawang, Jawa Barat berhasil membongkar kelompok sindikat penadah sepeda motor curian. Dari hasil penangkapan ini, sebanyak 32 unit sepeda motor dan 6 tersangka berhasil diamankan. 6 orang tersangka masing-masing berinisial SA, KM, MR, DT, WC, dan AA. Ini berhasil diamankan Satuan Reskrim Polres Karawang, Jawa Barat. Ke-6 tersangka merupakan kelompok sindikat penadah motor curian yang beroperasi di wilayah Karawang. Terbongkarnya kelompok penadah motor curian ini berawal dari pengembangan terhadap kasus pembunuhan pasangan sesama jenis yang tewas di tangan WY, tak lain merupakan teman kencannya sendiri pada pertengahan Februari lalu. Saat itu pelaku WY tidak hanya melakukan pembunuhan, namun juga mengambil motor dan handphone korban. Motor tersebut kemudian dijual kepada salah satu tersangka penadah. Dari situlah polisi akhirnya berhasil membongkar kelompok sindikat penadah motor curian sekaligus mengamankan 32 unit sepeda motor yang seluruhnya tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Dan kita Satreskrim Polres Karawang beserta tim Sangga Buana mengamankan saudara WY, inisial WY, yang mana inisial WY tersebut adalah pelaku utama daripada kasus pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Dan dari saudara WY kita peroleh keterangan kendaraan-kendaraan tersebut, yang mana dari kendaraan korban ternyata sudah dilakukan penjualan secara berantai. Yang mana dari saudara WY menjual kepada saudara KM, usia 39 tahun, pekerjaan buruh, alamat di Kecamatan Cilamaya Kulon. Dan dari saudara KM dijual kembali kepada saudara MR, usia 35 tahun, pekerjaan buruh, Kecamatan Cilamaya Kulon. Dan dari saudara MR ini dijual kembali kepada saudara DT. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat ke-6 tersangka ini dengan pasal 480 dan 481 tentang pertolongan jahat dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di program News Minute.